Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doanya. Nah, pada hari ini ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai demokrasi liberal. Mulai demokrasi liberal kita mengingat-ingat kembali. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, disintegrasi bangsa ya, yang pada waktu itu berakhirnya karena rakyat meminta pemerintah untuk mengembalikan negara Indonesia menjadi negara kesatuan karena adanya KMB pada tahun 1949 mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau kita kenal dengan sebutan RIS. Nah, setelah itu rakyat meminta untuk menyatukan kembali negara kesatuan Indonesia karena pada saat itu dibagi menjadi 7 negara bagian. Nah, pada waktu itu setelah Indonesia bersatu kembali, inilah dimulainya demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Baik anak-anak, sebelum kita mulai lebih jauh membahas mengenai demokrasi liberal, Ibu ingin menunjukkan gambar. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar kabinet, benar sekali. Gambar kabinet yang pernah memerintah pada saat demokrasi liberal. Nah, Ibu akan menjelaskan penerangan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih untuk belajar demokrasi liberal ini. Nah, yang pertama Ibu ingin kalian dapat menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama demokrasi liberal. Yang kedua yaitu menganalisis kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi liberal. Kita akan memasuki ciri-ciri dari demokrasi liberal itu ya. Demokrasi liberal ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Ciri-ciri yang pertama yaitu banyak partai pada saat itu yang dikenal dengan sebutan sistem multipartai. Partai besar yang ada yaitu terdapat 4. Yang pertama Masyumi, kedua NU, ketiga PNI, dan yang keempat PKI. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Kepala pemerintahan dari demokrasi liberal yaitu dipimpin oleh Perdana Menteri. Sedangkan kepala negara hanya sebagai simbol saja. Nah, pada saat itu juga lamanya masa jabatan itu tidak diatur. Sehingga Perdana Menteri yang memimpin ini dapat dijatuhkan kapan saja oleh parlementer dengan mosi tidak percaya. Oleh sebab itu, pada masa demokrasi liberal ini terdapat pergantian sebanyak 7 kali kabinet. Nah, kabinet ini diantaranya yaitu, ini sudah dicatat terlebih dahulu ya, saya tulis di sini. Yang pertama, kabinet. Saya urutkan dari yang paling pertama ya periodenya, yaitu kabinet Natsir. Dan yang ketujuh yaitu kabinet
ada 7 kabinet ya, Kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin Harahap, Ali 2, dan Kabinet Juanda. Nah, Kabinet Juanda ini memiliki nama lain yaitu Zaman Kabinet atau kabinet yang memiliki anggota-anggota ahli. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri serta terdapat 7 kabinet, di sini ada berapa murid? 35. Ya, 35 murid ini akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Yang masing-masing kelompok terdapat 7 anggota. Nah, 7 anggota ini nanti akan kebagian kabinet-kabinet ini. Nah, di setiap meja sudah Ibu pasangin ini ya, Kabinet Juanda. Nah, ini udah ada 7. Nah, tugas dari kalian ini Ibu akan menjalankan model pembelajaran cooperative learning, yaitu Jigsaw ya modelnya. Nanti setiap anggota asal yang tadi memiliki 7 anggota itu memiliki kewajiban untuk menyebar di setiap kabinet, dan mereka harus memahami setiap materi yang ada ini. Kemudian saat mereka kembali ke kelompok asalnya, mereka dapat mempresentasikannya ke anggota kelompoknya dan saling menerangkannya. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Apabila ada kesulitan, boleh bertanya dengan Ibu. Nah, ini tadi kalian sudah menyebar ya ke meja yang sudah Ibu tandai dengan kabinet-kabinet ini. Nah, kalian memiliki tugas untuk mencari kabinet Nasir ini tadi. Kalian cari yang pertama yaitu lamanya jabatan. Terus yang kedua yaitu pemimpinnya siapa. Yang ketiga yaitu program kerjanya atau prokernya. Dan yang keempat berakhirnya itu karena apa? Karena permasalahan apa? Tugas apa yang belum diselesaikan? Nah, kalian mencari materi-materi ini di buku cetak kalian maupun di sumber internet kalian, bisa menggunakan telepon genggam kalian masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan Ibu. Ya, sudah selesai waktunya ya. Hasil mapping kalian sudah Ibu terima dan Ibu mengapresiasi kreativitas kalian dalam membuat mind mapping serta memahami kabinet-kabinet yang ada ini tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kita mempelajari tentang demokrasi liberal ya, ciri-cirinya demokrasi liberal yang banyak partai ini, terus sistem pemerintahan parlementer, dan ada juga kabinet yang memimpin. Sebelum Ibu mengakhiri pula, Ibu akan memberikan pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari sistem demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer ini. Nah, yang pertama positifnya adalah menumbuhkan peran aktif rakyat dalam berdemokrasi ini karena adanya banyak partai ini tadi ya. Terus juga kepala negara ini tidak memiliki kekuasaan yang besar sehingga dapat diatur. Akan tetapi memiliki dampak negatif juga dengan adanya demokrasi liberal ini karena parlemen itu dapat menjatuhkan Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya, dan ada beberapa kepentingan golongan yang diatasnamakan sehingga terjadi konflik-konflik saling menjatuhkan itu tadi. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas masih mengenai demokrasi liberal, tapi kita fokus pada pemilu pada tahun 1955. Jadi jangan lupa untuk mempelajarinya di buku kalian maupun di media apapun tentang pemilu tahun 1955. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan membantu kalian dalam memahami materi hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan pada kalian. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dari Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar, dan jangan lupa bersyukur. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.